Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Nah, hari minggunya mungkin untuk minggu ini di rumah itu bukan hanya full pekerjaan rumah, tapi banyak juga pekerjaan sekolah ya. Ya, untuk malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan soal UP dan biasanya kita libur di malam minggu malam atau malam Senin ya. Tapi karena untuk mengejar di UP nanti kita adakan pertemuan. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Ya. Untuk selanjutnya silakan Pak Ilmi. Untuk ke pembahasan soal UP melanjutkan ya Pak Ilmi atau ke soal PKN? Kita sesuai jadwal, Bu. Sesuai soal jadwal. PKN ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, rezekinya juga lancar ya. Amin. Ya Allah. Lancar, urusannya lancar. Kemudian diberikan kelulusan. Amin. Bapak Ibu ya. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yaitu PPKN itu sudah saya ketikkan ya, sesuai dengan request yang kemarin. Dan malam hari ini saya izin untuk share screen untuk soalnya. Silakan, ada salah satu nanti yang membaca ya, Silakan. Ya. Untuk nomor 1 silakan. Pembukanya Pak Alam. Pembukanya Pak Alam. Silakan Pak Alam. Ya, makasih. Izin. Ya. Nomor 1, nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk titik-titik. A. Mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur bangsa. B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. C. Mengatur perilaku masyarakat bagi seluruh warga masyarakat. D. Mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia. E. Mewujudkan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Kata kunci dasar negara dan pandang hidup dalam kehidupan sehari-hari. E. Mewujudkan aktivitas. Yang E, Pak. Ya, kalau jawaban saya E, mudah-mudahan dari teman-teman bisa. Ya, enggak apa-apa ya. Bebas, Pak, enggak apa-apa ya. Nanti salah kita perbaiki bareng-bareng ya. Jadi Bapak Ibu, untuk bahasan PPKN itu di UP itu ada salah satunya di kisi-kisi itu tentang fungsi dari Pancasila ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, fungsi dari Pancasila. Lah, salah satunya di sini yang ditanyakan adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu yang dimaksud itu untuk apa gitu ya, untuk apa. Lah, sebelum kita bisa menjawab itu, kita harus tahu 9 fungsi dari Pancasila. 9 fungsi dari Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Hubungannya dengan apa ini? Pancasila sebagai ideologi negara ini hubungannya dengan apa?
Pembangunan nasional. Nah, ini ke sini. Pancasila sebagai ideologi negara itu nanti hubungannya dengan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Ya, ini untuk ideologi negara. Kemudian sebagai dasar negara, lah ini yang ditanyakan tadi ini, yang kedua ya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu apa, Bapak Ibu? Hubungannya dengan apa? Yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kira-kira jawaban Pak Alam tadi gimana kira-kira? Mengatur. Mewujudkan aktivitas itu Pak Alam. Iya, kira-kira benar. Belum. Belum ya, belum benar ya, belum benar ya. Oke, terus yang ketiga Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu hubungannya dengan apa, Bapak Ibu? Kalau jiwa itu hubungannya dengan sebelum-sebelumnya, yaitu zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Ya. Jadi itu ya. Terus Pancasila sebagai kepribadian itu apa, Bapak Ibu? Kaitannya dengan apa? Tingkah laku, perbuatan ya. Mental, sikap mental, tingkah laku, perbuatan. Nah, ini berarti berhubungan dengan kepribadian. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini hubungannya dengan apa, ya? Aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Aktivitas kehidupan. Jadi kalau tadi itu sebagai apa? Pandangan hidup ya? Pandangan hidup. Nah, sebagai pandangan hidup tadi yang dijawab oleh Pak Alam tadi itu adalah sebagai pandangan hidup. Ya. Kemudian sebagai sumber hukum. Apa Bapak Ibu? Kaitannya dengan apa? Hukum, pandangan hidup. Ada pandangan hidup, kesadaran, cita. Iya. Cita-cita hukum. Sumber tertib hukum berhubungan dalam pandangan hidup ini ya, nyampe sini. Ini kaitannya dengan sumber hukum. Kemudian sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu hubungannya dengan mendirikan negara. BPUPKI ya, perjanjian luhur ya. Turut mengesahkan perjanjian luhur selama-lamanya. Jadi hubungannya kaitannya dengan PPKI, BPUPKI itu ya. Oke, terus Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Dianut dalam pembangunan. Ya, berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Pembukaan undang-undang dasar. Cita-cita bangsa itu ada di pembukaan undang-undang dasar ya. Sebagai falsafah hidup yaitu di sila ketiga ya, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu fungsi-fungsinya, kita lihat lagi ke soalnya. Ternyata tidak mudah ya, PPKN ya. Sebagai dasar negara. Dasar negara. Nah, ini kan tadi pandangan hidup yang atas, dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sebagai dasar negara. Penyelenggaraan berarti B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur bangsa Indonesia berarti itu sebagai apa tadi? Pancasila berfungsi sebagai apa ini yang pertama ini? Yang pertama ini berfungsi sebagai apa ini yang pertama ini? Pancasila. Budaya. Fungsinya sebagai apa tadi ya? Yang kelima tadi apa ya? Luhur ya. Yang kelima. Perjanjian luhur. Yang ke-8. Nah, ini. Ya, yang Pancasila ke-8 sebagai perjanjian undang-undang luhur ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur ini yang pertama.
bidang. Sebagai perjanjian luhur. Kemudian mengatur perilaku ini tadi sebagai apa Bapak Ibu? Kepribadian. Kepribadian ini kepribadian. Kepribadian. Yang ini perjanjian luhur. Nah, ini besok keluar, tapi yang keluar itu yang mana gitu ya? Fungsi Pancasila yang mana gitu ya? Kebetulan di sini yang ditanyakan adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian mewujudkan kepribadian bangsa. Apa Bapak Ibu? Mewujudkan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi. Iya. Kepribadian. Pembangunan nasional. Iya, keempat. Adil secara. Di 4 ada tadi kepribadian bangsa tadi. Kepribadian bangsa. Coba. Keempat. Sikap mental, sikap laku, serta perbuatan. Jangan hidup. Tingkah laku. Tingkah laku. Nah, ini kepribadian. Iya. Kepribadian berarti ya ini ya. Bangsa. Ya, kepribadian bangsa. Itu fungsinya itu ya. Ini fungsinya ini ya. Sama ini sebagai kepribadian ya. Fungsinya sama ini kepribadian. Kepribadian. Terus mewujudkan aktivitas kehidupan. Aktivitas-aktivitas kaitannya dengan apa? Aktivitas-aktivitas itu. Aktivitas-aktivitas tadi sebagai apa? Bapak Ibu, aktivitas. Nah, ini. Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya. Pancasila sebagai pandangan hidup itu hubungannya dengan aktivitas kehidupan. Sehari-hari. Ini pandangan Hidup. Gimana kira-kira sudah hafal ini? Lah besok yang keluar yang mana Pak? Ya enggak tahu. Bapak Ibu nanti bagian yang mana gitu ya. Jadi yang penting itu yang diingat-ingat kata kuncinya itu kalau mengatur penyelenggaraan pemerintahan kaitannya dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau mengatur perilaku kepribadian ini berarti Pancasila sebagai kepribadian. Ya. Kalau mewujudkan aktivitas tujuannya pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup. Kalau ideologi hubungannya dengan apa? Implementasi dalam pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan ideologi pembangunan. Itu kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, coba kita ulangi sekali lagi biar hafal. Sebagai ideologi negara kaitannya dengan implementasi pembangunan nasional, yaitu berkaitan dengan masyarakat adil dan kemudian sebagai dasar negara yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai jiwa bangsa. Mental apa? Jiwa. Kaitannya dengan apa ini? Lahir bersamaan dengan adanya zaman Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Ini kan larinya ke sana gitu ya. Kalau sebagai jiwa bangsa Indonesia nanti larinya ke zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Sebagai kepribadian yaitu disebutkan dalam sikap mental, tingkah laku, perbuatan, kepribadian. Jadi kepribadian itu ya ciri khusus yang membedakan itu biasanya ada di soal biasanya seperti itu. Ciri khusus yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain itu namanya kepribadian ya. Terus pandangan hidup itu berhubungan dengan
kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Kemudian sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum yaitu sumber tertib hukum Republik Indonesia. Undangan hidup. Oke, terus perjanjian luhur ini kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Kaitannya dengan PPKI, itu disahkan pada tanggal berapa itu pembukaan dan batang tubuh itu disahkan pada tanggal 18. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu termuat di mana Bapak Ibu? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea yang keberapa cita-citanya? Alinea yang keberapa cita-citanya itu? Keempat. Yang keempat. Yaitu alinea yang terakhir ya. Itu termuat di situ Pancasila sebagai cita-cita itu ya. Terus Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa itu terdapat di sila yang ketiga. Nah, ya, ini harus dihafal Bapak Ibu. Paling enggak ya dipahami lah gitu ya. Baik, nomor 1 ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke norma ya. Jadi PPKN itu ya kaitannya dengan ini Pancasila, norma, nilai ya. Oke, lanjut silakan. Nomor 2, Ibu Emilinda Elvi, silakan. Norma merupakan aturan bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat. Norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Untuk ketertiban masyarakat, norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain 1. Pasiliran, 2. Menerima sesuatu dengan tangan kanan, 3. Ngaben, 4. Jangan makan sambil berdiri, 5. Berbahas dengan kromo inggil. Dari 5 contoh norma tersebut yang termasuk custom adalah titik-titik A 1 dan 3, B 1 dan 2, C 4 dan 5, D 2 dan 3, E 3 dan 4. Ya. 1 dan 3 ya Pak ya. 1 dan 3 ya. Pasiliran itu apa Bapak Ibu? Pemakaman bayi di Toraja. Ya, pemakaman bayi di Toraja ya. Saya pohon dimasukkan dalam pohon. Dimasukkan dalam pohon ya. Oh, enggak. Tradisi pemakaman unik bagi bayi-bayi yang meninggal Dimasukkan dalam di pohon. Toraja itu namanya. Kalau sudah menjadi tradisi adat istiadat itu larinya kemana Bapak Ibu? Custom. Larinya ke custom. Nah, custom itu nama lainnya apa sih? Kalau kita pahami adat istiadat. Gitu, adat istiadat gitu aja ya intinya ya. Iya, Nah, berarti yang termasuk ke dalam custom itu yang ini ya. 1 dan 3. Dan ngaban. Ini sering sekali keluar ya. Iya, Pak. Apa saja itu? Bukan hanya custom ya. Ada usage, kemudian mores, custom, kemudian apa lagi? Fashion. Nah, fashion. Nah, menerima sesuatu dengan tangan kanan ini apa kira-kira ya? Norma apa ini? Sopanan. Norma kesopanan. Ya, betul, norma kesopanan, sopan ya. Jadi dia termasuk ke apa ya? Cara kan ini ya. Ya termasuk ke cara. Jadi namanya apa Bapak Ibu kalau termasuk ke cara? Usage. Ya.
Jadi yusik itu cara ya, cara menerima itu dengan apa, kemudian cara makan itu dengan apa ya, cara mengambil makanan itu ketika bertamu itu gimana, itu yusik gitu ya. Jangan makan sambil berdiri, bukan sambal ya, sambil berdiri ya, apa kira-kira ini? Kesopanan juga ya, tapi masuk apa kira-kira gitu? Yusuf. Mores bukan, Mores. Mores kelakuan. Mores juga masuk ya. Mores ini sepertinya ya. Dia menjadi sesuatu yang berulang-ulang kan ya, mores itu kan ya. Jadi di atasnya yusik. Ya. Atas kelakuan. Kemudian berbahasa dengan kromo inggil. Ini kan dengan orang yang lebih tua. Ini termasuk juga kesopanan ya. Biar bisa menjawabnya, coba kita lihat yang bawah ya. Ada norma apa saja sih? Beserta sanksinya ya. Ada norma agama, yaitu bersumber dari wahyu ilahi. Sanksinya berupa apa biasanya? Dosa ya. Nah, contohnya apa di sini? Melaksanakan kewajiban beribadah, menjauhi larangan ya. Melaksanakan anjuran itu termasuk ke dalam norma agama. Norma kesusilaan itu hubungannya dengan hati nurani ya. Norma kesusilaan itu hubungannya dengan hati nurani. Sanksinya apa Bapak Ibu? Norma kesusilaan lahir dari hati nurani itu sendiri. Sanksinya yaitu berupa penyesalan ya. Sanksinya berupa penyesalan. Ini norma kesusilaan ya, hubungannya dengan hati nurani. Contohnya apa norma kesusilaan itu? Kita harus berlaku jujur. Jangan membuat kegaduhan. Tidak boleh melakukan penipuan. Jauhi sifat bohong, menghargai dan menghormati orang lain. Yang tadi ya. Berbuat baik sama. Berbahasa dengan kromo inggil itu ya, menghargai orang lain ya. Berlaku adil, berlaku jujur. Nah, norma yang selanjutnya yaitu norma kesopanan. Ya, norma kesopanan itu di sini disebut sebagai norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain itu sopan itu berbeda-beda ya. Kalau di Jawa itu berjalan di depan orang yang lebih tua itu biasanya merundukkan kepalanya ya. Kepalanya ya. Nah, itu dianggap sopan. Tapi kalau di daerah lain biasa saja ya enggak apa-apa. Ya. Jadi berbeda-beda ya. Nah, salah satu contohnya apa ini? Contohnya norma kesopanan ini nanti untuk hukumannya apa ya kira-kira sanksinya ya kesopanan itu? Berupa celaan atau pengucilan. Celaan atau pengucilan ini sanksinya untuk norma kesopanan ya. Contoh-contoh norma kesopanan bertutur kata yang sopan ya kan, berarti menggunakan kromo inggil tadi ya, bahasa halus, bahasa Jawa halus ya. Nah, berarti termasuk norma kesopanan yang tadi ya. Terus tidak meludah sembarang tempat, memohon izin dulu untuk memasuki rumah orang, jadi tidak boleh nyelonong, harus izin dulu. Itu termasuk kesopanan. Tidak membuang sampah lain pada tempat yang disediakan, menghormati orang yang lebih tua, memberikan kesempatan kepada orang tua yang sakit ya di kendaraan ya, menghormati guru ya. Terus hormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda ya. Ada selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum itu bersumber dari apa Bapak Ibu? Pemerintah.
Negara atau pemerintah ya, negara atau pemerintah itu norma hukum ya. Sanksinya apa Bapak Ibu? Pidana. Ancaman hukuman. Ancaman Kurungan penjara. hukuman sanksinya ya, ancaman hukuman. Nah, contoh ini contoh ya, melakukan penganiayaan, melakukan penipuan dalam proses jual beli, pembunuhan, ini sudah masuk ke ranah hukum ya, sudah masuk ke ranah hukum ya. Nah, di samping yang ada di atas tadi Bapak Ibu, itu ada juga norma didasarkan pada daya ikatnya. Ya, norma didasarkan pada daya ikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Itu yang pertama ada norma apa Bapak Ibu? Ya, cara atau yusik itu apa kira-kira kaitannya dengan apa ini yusik ini? Perbuatan. Bentuk perbuatan. Ya, bentuk perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan antar individu. Ya, jadi bentuk perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan antar individu. Jadi individu yang satu dengan yang lain itu gimana caranya tadi? Yang atas tadi ya, apa tadi itu cara bersalaman ya? Itu apa tadi? Cara apa tadi Bapak Ibu? Yang disoal tadi loh. Menerima sesuatu ya. Menerima sesuatu ini kan hubungannya antar individu kan ya. Individu satu dengan individu yang lain ya. Nah, ya. Cara menerima itu dengan tangan kanan ya. Nah, kaitannya dengan individu. Tuh, contoh yaitu bersendawa. Kalau bersendawa sebaiknya gimana Bapak Ibu? Kalau bersendawa gimana Bapak Ibu kira-kira? Ini sering keluar ya ini ya. Yusik ini sering keluar ini. Bersendawa itu harus tutup atau keluar ya, paling enggak itu ya. Enggak boleh di tempat itu ya, izin dulu keluar baru bersendawa di luar. Itu caranya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu mores. Kalau tadi sanksinya apa Bapak Ibu yang yusik tadi? Hanya sekedar celaan atau ejekan. Ya, hanya diejek saja ya. Kamu bersendawa. Nah, itu ya. Kemudian kalau mores ini sudah dinamakan dengan tata kelakuan ya, tata kelakuan atau disebut dengan mores. Ya, jadi dia menjadi suatu perilaku dapat diterima sebagai norma pengatur ya, norma pengatur tata kelakuan, norma pengatur ini disebut dengan mores ya, disebut dengan mores. Kemudian ada adat istiadat disebut dengan custom ya, adat istiadat disebut dengan custom. Apa? Beli obat loh. Terus ada juga norma hukum disebut juga dengan law ya. Law. Terus ada norma mode atau fashion disebut dengan fashion ya, mode atau disebut dengan fashion itu mengatur tentang apa? Tentang gaya berpakaian, gaya rambut ya kan? Itu fashion itu ya, mengikuti tren masa kini. Nah, itu fashion ya. Nah, kira-kira dari yang atas tadi berarti sudah benar atau salah ya tadi jawabannya? Nah, sudah Pak. Benar ya. Jadi yang termasuk ke dalam custom itu adalah pasiliran dan ben. Sementara yang lainnya masuk ke mana Bapak Ibu? Kesopanan tadi ya, kesopanan tadi ya. Oke, lanjut berikutnya. Berarti jawabannya apa ini tadi? 1 dan 1 dan 3 ya? Oke. Lanjut berikutnya. Berikutnya yang nomor 3. Silakan.
Dipilih dulu Bu Susi, siapa yang baca ini nomor 3? Sueba, silakan Bu Sueba. Bacakan Ya, Bu. nomor 3. Ya Bu, makasih. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dia berasal dari suku tertentu. Yang menurut orang tuanya tersebut, suku calon menantu memiliki karakter keras dan memiliki perangai yang berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua tersebut ditandai dilatar belakangi oleh stereotip. Stereotipe ya. Ya. Mengapa kok stereotipe ini? Pelabelan. Ya. Menentunya tadi dilabeli apa? Dilabeli keras ya, berbeda dengan sukunya. Iya, padahal ya enggak mesti juga ya, walaupun beda suku itu kan enggak mesti juga keras ya. Nah, iya Pak. Iya. Nah, ini harus kita ketahui Bapak Ibu, apa itu rasisme, prasangka, diskriminasi, dan lain sebagainya ya. Coba kita ketahui satu persatu. Siapa tahu besok bukan stereotipe yang dikeluarkan ya. Yang pasti dikeluarkan, tapi Bapak Ibu itu kebagian yang mana begitu kan? Paket yang mana kan gitu kan ya. Nah, yang pertama penyakit budaya yang merusak persatuan kesatuan bangsa itu yang pertama adalah prasangka. Prasangka itu apa? Sikap yang bisa positif maupun negatif berdasarkan keyakinan stereotipe atau pemberian label kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Jadi sikap negatif kita terhadap orang, positif kita terhadap orang itu disebut dengan prasangka. Prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan masih bentuk keyakinan ya, menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain sesuai dengan peringkat nilai yang kita berikan. Prasangka yang berbasis ras disebut dengan rasisme. Sedangkan yang berbasis etnis berarti apa Bapak Ibu? Etnisisme ya. Etnisisme. Jadi prasangka berdasarkan ras disebut rasisme, prasangka berdasarkan etnis berarti etnisisme. Nah, yang stereotipe itu apa Pak? Stereotipe itu adalah pelabelan, yaitu pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori bersifat subjektif loh ya, subjektif loh ya. Kalau objektif enggak apa-apa, ini subjektif ini ya, subjektif. Ya, hanya karena dia berasal dari kelompok lain. Nah, tadi cocok berarti ya? Ya, Pak. Karena dari suku lain, ya dia itu pandangannya itu subjektif, bukan objektif. Ya. Nah, kalau sudah benar-benar diteliti, memang seperti itu enggak masalah ya. Tapi belum sudah seperti tadi, maka termasuk stereotipe atau biasanya kita kenal dengan pemberian label. Pemberian label sifat ya, pemberian label sifat. Kalau prasangka tadi apa? Prasangka tadi bisa keyakinan, masih keyakinan terhadap seseorang, bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau stereotipe ini pemberian sifat. Kita itu memberi sifat, memberi label sifat ke seseorang. Oh, ini sifatnya keras. Oh, ini sifatnya pemarah. Nah, dan lain sebagainya ya. Padahal itu tidak. Stereotipe. Kemudian etnosentrisme apa, Bapak Ibu? Kecenderungan semua norma dan nilai budaya orang lain budayanya sendiri. Iya, jadi menilai budaya orang lain dengan budayanya sendiri itu namanya etnosentrisme. Jadi menilai budaya orang itu jelek itu, nah, karena dia menilai budayanya sendiri ya. Jadi menilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Itu namanya etnosentrisme. Kalau rasisme apa Bapak Ibu?
Doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Di ras tertentu itu saya ini lebih superior. Ya, saya ini lebih superior rasnya daripada ras kamu. Nah, itu berarti rasisme sudah ya. Nah, seperti itu. Ya. Memiliki hak untuk mengatur ras yang lain, itu berarti rasisme. Ya. Kemudian diskriminasi apa Bapak Ibu? Diskriminasi tindakan yang membeda-bedakan ya kan. Dalam berteman itu membeda-bedakan. Ya, itu berarti dia termasuk diskriminasi. Nah, berarti tadi sudah cocok ya karena pemberian label sifat tadi ya, pemberian label sifat, maka dia termasuk ke dalam stereotipe. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya di sini ya? Ya, Pak. Oke, jelas ya. Lanjut berikutnya. Silakan dipilih lagi Bu Susi. Nomor 4. Nomor 4, Ibu Sulista, silakan. Terima kasih, Bu. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan adalah A. PowerPoint tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Gambar rapat dengan perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat. Yang C. Memimpin hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dituliskan pada lembar kertas yang dibagikan guru. Yang D. Video rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang E. YouTube pelantikan materi di Istana Negara. Jawabannya apa? Jawabannya A ya? Iya Pak, ICT karena ICT. Memahami itu C berapa? Memahami C berapa Bapak Ibu? Kognitif kan memahami ya? C2 Pak. C2. Nah ini sambil mengingat kita ya. Memahami itu masuk ke C2. Memahami. Saya tulis ya di sini ya. C2. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini bukan indikatornya. Kita biasanya kan kadang KD-nya terus kita disuruh nyari indikatornya ya, tapi di sini enggak. Kita disuruh nyari bahan ajar, bahan ajarnya. Bahan ajar itu bisa berupa buku, bisa berupa modul, bisa berupa apa Bapak Ibu? Halo. Video. Ya. Oke. Ajar itu. Coba ini yang ditanyakan adalah yang berbasis ICT. Ya. Berarti yang ada kaitannya dengan teknologi kan gitu ya? Iya. Yang A Pak. Yang A itu PowerPoint. Dengan teknologi. Betul ya? Iya. Tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai. Tapi kita lihat dulu belakangnya. Sesuai apa enggak dengan yang atas? Sesuai Pak. Sesuai kewajiban. ICT ya. Terus gambar rapat dewan. Gambar itu termasuk masuk ICT? Tidak. Tidak ya. Tidak. Mind mapping. Mind mapping itu anu Pak. Apa? Kalau pembelajaran awal-awalnya tepuk tangan apa itu Pak termasuk jadi. Oh, bukan. Mind mapping itu termasuk Peran. Bu Hariro ini biasanya. Pikiran. Mind mapping. Coba diterangkan Bu Hariro. Mind mapping, Bu Hariro. Ya.
Iya Pak, mind mapping itu membuat semacam peta pikiran gitu ya. Ada kita kayak buat kolom peta pikiran, ada membuat peta jaring-jaringnya pikiran. gitu. Iya. Itu apakah termasuk ke dalam ICT, Bu? Bukan. Untuk kerangka yang terus. Bukan. Bukan. Kan ya? Ya. Tapi kalau mind mappingnya di PowerPoint. Nah, itu juga termasuk Pak, ICT itu Pak. Ya, jadi mind mapping itu biasanya dibuat itu di PowerPoint. Tapi kalau di sini gimana ini? Di lembar kertas ya? Tuliskan pada lembar kertas, jadi disuruh mengelompokkan sesuai dengan pikiran anak-anak itu ya, dikelompokkan di situ ya. Nah, berarti dia tidak termasuk ICT. Tapi kalau dia tadi include ke PowerPoint, mind mappingnya masuk ke PowerPoint, berarti ICT. Video rapat. Video ini juga termasuk ICT ya? Sepakat kita termasuk ICT. Tapi adakah hubungannya dengan hak kewajiban? Tidak ada Pak. Kurang tepat. Terus YouTube pelantikan menteri, YouTube ini juga ICT. Ya, tapi dia tidak sesuai dengan tadi hak kewajiban tadi. Materinya. Oke, berarti PowerPoint. Ini memang sering sekali kita menggunakan ini ya, PowerPoint ini ya. Ketika kita membuat sebuah materi ya. Nah, lanjut berikutnya. Bu Widya. Bu Widya ada di sini. Ada yang namanya Bu Widya. Berikutnya Bu Roaini, silakan. Bu Roaini. Ya, Bu Roaini. Bu Widya ada ya? Karena nggak ada Bu Widya diganti Bu Roaini. Ya, silakan. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester Gasal sedang menyusun muatan KN. Pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikator pencapai kompetensi keterampilan yang sesuai adalah A. Menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. B. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat sesuai. C. Menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan kalimat efektif dan kosakata yang tepat. D. Menganalisis arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan menghubungkan arti gambar pada lambang dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang E ada di bawahnya, Bu. Silakan. E. Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang tepat. Ya. Indikator. Kita ditanyakan indikatornya, ya kan? Tadi kan saya E. bilang Menceritakan. biasanya kalau ada KD disuruh nyari indikatornya. Ada KD kadang-kadang disuruh nyari medianya dan lain sebagainya ya. Kali ini disuruh nyari indikator. Walaupun KD-nya itu tidak ditulis 3 titik, 4 titik, tapi kalau menceritakan itu termasuk keterampilan ataukah pengetahuan ataukah afektif? Keterampilan ya, karena menceritakan itu termasuk KD keterampilan. Berarti ini kalau ditulis 4 titik ya nanti ya larinya ya. Menceritakan. Nah, kalau sudah ketemu ini keterampilan, maka kita sesuaikan indikatornya, yaitu KKU-nya juga keterampilan. Menyajikan itu KKU keterampilan atau pengetahuan? Pengetahuan. Menyajikan keterampilan, ya. Menceritakan keterampilan. Menjelaskan pengetahuan itu kan? Pengetahuan ya, menjelaskan C berapa? Menjelaskan C2. Menjelaskan itu C C2 ya.
kognitif ya. Pengetahuan gitu aja ya. Saya tulis ya. Terus untuk menganalisis juga termasuk menganalisis C berapa ya? Masih ingat? C4. Menganalisis C4 ya. Kalau C1 itu apa ya Bapak Ibu ya? Iya. C1. Menjelaskan. Memahami. Identifikasi. C1 itu menyebutkan, identifikasi, itu C1 ya. Diingat-ingat itu sering keluar itu. Menyebutkan, mengidentifikasi itu C1 Bapak Ibu. Sering keluar itu ya. Kemudian C2 itu memahami, itu menjelaskan, menceritakan. Itu C2. Ya, C2. Terus kalau menganalisis itu C4. Loh Pak, menceritakan ini kok termasuk pengetahuan? Iya, dia kadang masuk pengetahuan, kadang juga masuk keterampilan. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah yang keterampilan. Ya, yang keterampilan ya. Menjelaskan tadi C2. Kalau analisis C4. Nah, sekarang kita pilih antara menyajikan, menceritakan. Nah, berarti yang C dan D itu sudah gugur ini. Karena yang ditanyakan adalah kompetensi apa Bapak Ibu? Keterampilan. Belakangnya itu harus sama. Ya, belakangnya itu harus sama. Jadi nanti arti gambar lambang negara Garuda gitu ya, belakangnya. Tapi dengan ditambah ya. Coba yang lengkap yang E, Pak. Yang E. Karena yang diminta keterampilan kan. Keterampilan ya. Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang tepat. Maka ini PPKN. Masuk ke bahasa Indonesia itu. Puisi, Pak. Secara lengkap dan tepat sesuai. B, Pak. Secara lengkap dan tepat sesuai. Yang itu menipu itu. Menipunya di mana? Itu nanti larinya ke bahasa Indonesia. Larinya ke bahasa Indonesia. Sementara yang B itu masih ke PPKN. Jadi yang tepat yang mana Pak? Yang tepat ya yang B. Loh, indikator itu KKO-nya boleh sama dengan KD-nya Pak? Ya boleh. Ya, kata siapa nggak boleh? Boleh ya, boleh ya. Ya, boleh. Oke, lanjut berikutnya. Jadi harus disesuaikan juga ya. Ini menceritakan. Wah, bingung ini. Yang mana? Dilihat dulu lanjutannya belakang. Oh, ternyata di intonasi larinya ke bahasa Indonesia. Itu ya. Paling tadi ke E ya. Tapi ternyata salah ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 6. Dibuka apa, Chan? 6. Nomor 6 Ibu Fitri, silakan. Ya, nomor 6. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dan indikator 3.21 mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah A. Materi pokok membersihkan ruangan kelas. Bahan ajar kegiatan menyapu ruangan kelas. B. Materi pokok pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. C. Materi pokok kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya
sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. D. Materi pokok. Dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah, bahan ajar, dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah terhadap ketertiban sekolah. E. Materi pokok. Video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar, video seorang anak sejak berangkat dari rumah hingga ke sekolah. Isinya yang mengidentifikasi. Bapak Ibu harus diketahui dulu bahan ajar itu apa, materi ajar itu apa ya. Materi pokok itu apa, bahan ajar itu apa. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Bahan ajar itu ini Bapak Ibu ya. Bahan ajar adalah suatu bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan materi ajar atau materi pokok adalah suatu bahan kajian berupa materi yang dapat berupa bidang ajar atau pembelajaran. Nah, contohnya ini, contohnya biar Bapak Ibu itu jelas ya. Nih. Bahan ajar berupa buku, modul, majalah, lembar kerja siswa, video, ya, siaran radio itu namanya bahan ajar. Sedangkan materi ajar itu materi yang ada di dalam bahan ajar. Ya, jadi bahan ajarnya berupa buku lah. Di buku itu kan ada materinya kan ya? Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi garis besarnya bahan ajar adalah suatu media yang di dalamnya terdapat materi ajar gitu maksudnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Bahan ajar adalah suatu media yang di dalamnya terdapat materi ajar. Nah, berarti materi pokok itu materinya ya. Materinya loh ya, bukan videonya loh ya. Tapi kalau bahan ajar itu boleh berupa video, Pak. Boleh. Ya. Tapi materinya apa gitu ya. Materi pokoknya apa? Kok materi pokoknya kok video lagi? Nah, coba kita lihat apakah benar tadi jawabannya. Tadi jawabannya apa tadi? Jawabannya apa tadi? A, B, C, D, E? Mengidentifikasi kewajiban warga. Kalau E jelas salah. Kalau E jelas salah. Iya, salah. Kenapa? Ya, karena materi pokok. Karena materi pokoknya itu video tentang berbagai kegiatan. Materi pokoknya video. Bahan ajarnya betul ya? Iya, harusnya kan bahan ajarnya katanya Pak Ilmi tadi. Ya, jadi materi pokoknya kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan gitu aja kan. Pelaksanaan pembelajaran. Ya. Nah, itu ada videonya ya. Nah, ya. Kira-kira yang mana yang cocok ini? C ya, Bapak. C ya, Pak. C. Yang C. Ya. Dengan materi ajar. Yang mana kira-kira ya? Yang C. Kita bahas satu persatu ya, coba ya. Yang A. Yang A itu materi pokoknya membersihkan ruangan kelas. Kurang tepat ya. Kegiatan menyapu loh. Bahan ajar kok kegiatan menyapu. Jelas salah. Salah. Yang D juga salah. Bahan ajarnya kok dampak melaksanakan kewajiban jelas salah. E juga salah. A salah berarti antara B dan C. Kalau B ada haknya. Ini kan mengidentifikasi kewajiban ya. Sebagai C berarti. Ada hak. C berarti Pak. Berarti mengidentifikasi itu berarti nanti larinya kemana sih Bapak Ibu? B Pak. Ya Kak. Mengidentifikasi itu artinya membedakan mana yang menjadi hak, mana yang bukan. Nah, membedakan ya, mengidentifikasi itu ya. Membedakan. Mana yang termasuk kewajibannya dan mana yang bukan itu. Kira-kira yang mana ya? B. B Pak. Berbagai contoh dalam kehidupan. Pengertian hak biasanya itu materinya ya pengertian hak ya kalau seperti ini ya.
Pengertian hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga sekolah. Contoh Pak yang C, Pak. Bahan ajarnya yang contoh, itunya materinya. Bahan ajarnya yang contoh. Terus Iya. kewajiban siswa. Kenapa Iya. sih yang B itu kok enggak dipilih tadi? Kenapa? Karena bahan ajar membedakan itu bentuknya apa ya, Pak? Kalau bahan ajar contoh-contoh itu kan kewajiban tentang gambar, tentang ini. Materinya cocok kan? Materinya, maksud saya tadi. Materinya kan cocok ya, materinya kan ya. Terlalu luas materinya kalau yang Tapi terlalu luas. Yang terlalu luas, ditanyakan Pak, di betul, Pak. atas Ya. tadi hanya kewajiban. Harusnya fokus mengidentifikasi kewajiban aja. Jadi condong ke yang C. C. Ya. Nah, condong ke yang C ya. Kalau bahan ajarnya berbagai contoh ini nanti masuknya ke buku ya. Iya. Iya. Kan ya, bentuk tulisan ya nanti ya. Oke. Tidak ketemu ya Bapak Ibu ya. Memang agak sulit ini ya. Kalau ndak jeli itu keliru nanti jawabnya ya, keliru. Ada yang ditanyakan. Jadi bahan ajar tadi apa Bapak Ibu? Materi yang disusun secara sistematis. Kalau materi pokok itu materi yang ada di bahan ajar. Pengembangan materi. Ya. Jadi materi pokok itu dia itu lebih simpel daripada yang bahan ajarnya kan ya. Bahan ajarnya itu kan lebih luas, materinya lebih simpel ya karena ada di dalam kan ya. Nah, udah aku kasih. Oke, lanjut berikutnya nomor 7. Silakan. Silakan nomor 7. Kita beralih ke silakan. Ya. Silakan Bu Ir. Baik, Bu. Pada kasus penembakan misterius Petrus 1982 sampai 1985 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? A. Tidak setuju karena hal itu dilakukan oleh aparat terhadap penjahat yang meresahkan masyarakat. Tindakan aparat dipuji oleh masyarakat. B. Tidak setuju karena dari nama penembakan misterius tidak jelas siapa pelakunya dan hal itu berarti tidak bisa dibuktikan pelakunya. C. Tidak setuju karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti hukum yang menunjukkan jika aparat sebagai pelaku penembakan. D. Setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. E. Setuju karena peristiwa tersebut dalam peristiwa kriminal dan sudah dijatuhkan vonis hukuman secara kepada pelakunya. D ya. Karena termasuk pembunuhan itu kan termasuk kriminal. Ya, kriminal, menghilangkan nyawa. Dan sudah menghilangkan nyawa seseorang. Kata kuncinya penembakan misterius. Kata kuncinya penembakan misterius. Kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Artinya di sini ya, memang dia itu kan sudah ditetapkan ya sebagai penjahat ya. Tapi di sini itu yang perlu kita garis bawahi itu dia itu diadili tanpa proses hukum gitu loh. Jadi dihilangkan secara paksa, dihilangkan nyawanya secara paksa tanpa proses hukum. Nah, kalau tanpa proses hukum langsung dihilangkan, itu namanya pelanggaran hak asasi manusia. Maka jawabannya jelas setuju. Setuju. Ya, jawabannya jelas setuju. Kenapa kok jelas setuju?
Kata kuncinya itu mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum, ya. Nah, jadi dihilangkan secara paksa, pembunuhan di luar hukum. Nah, harusnya kan dibuktikan dulu dia bersalah atau enggak, diproses kan gitu ya. Enggak ujuk-ujuk terus dihilangkan nyawanya. Itu artinya sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi kita jawabannya yang mana? Yang D dan yang E. Yang A, B, C itu jelas salah. Ya, jelas salah. Oke, silakan dipilih antara D dan E yang mana? E, Pak. Karena peristiwa tersebut dalam peristiwa kriminal. E, Pak. Termasuk HAM berat karena kriminal gitu. Dan sistematis disebut dengan kejahatan HAM itu karena apa sih Bapak Ibu? Menghilangkan nyawa orang. Nyawa seseorang. Ya, HAM itu hubungannya dengan kejahatan kemanusiaan. Ya, kejahatan kemanusiaan, bukan kriminal. Kalau kriminal itu larinya ya yang kecil-kecil itu, nggak sampai menghilangkan nyawa ya, biasanya ya. Maksudnya di luar ini ya. Nah, maka lebih condong yang mana Pak? Antara D. Yang E, yaitu yang D. Ya. Setuju, karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaannya di mana? Karena dia menghilangkan nyawa seseorang tanpa melalui proses hukum. Jadi termasuk kejahatan kemanusiaan. Itu ya Bapak Ibu ya. Tadi jawabannya apa yang pertama tadi? Saya D. Saya E tadi Pak. Ya, oke. Ini membuat saya hilaf. Baik, berarti betul itu ya jawabannya ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 8, silakan. 8. Pak Bawan, silakan Pak Bawan. Baik Bu, terima kasih. Nomor 8. Norma mengatur berbagai segi kehidupan termasuk perkawinan, acara pernikahan adat Sunda yang terakhir pada Pak Betot Bakakak Hayam. Pak Betot. Yaitu sesi acara ketika kedua pengantin saling tarik-menarik ayam bakar utuh. Yang mendapatkan lebih besar harus berbagi dengan pasangannya. Proses ini berarti rezeki yang diterima harus dinikmati bersama. Acara pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai norma. Custom. Custom ya. Custom. Adat istiadat Bapetot Bakakak Hayam. Tadi malam itu termasuk adat istiadat atau masih ini ya? Cara itu ya? Adat istiadat. Adat istiadat. Sudah masuk adat istiadat. Ya, ini ada yang dari yang pernah melakukan ini di sini. Orang Sunda. Ada yang dari Sunda. Jadi jawabannya adalah custom ya. Tadi Mores itu norma pengatur, custom itu adat istiadat, fashion itu apa Bapak Ibu? Gaya. Mode juga gaya. Musik itu apa tadi? Cara. Ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah custom karena apa alasannya? Karena ritual di atas itu termasuk ke dalam adat istiadat. Adat istiadat. Oke, lanjut nomor 9. Ibu Emelda. Ibu Emelda silakan. Ya Bu, terima kasih. 9. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.
Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS dalam kasus penembakan Brigadir J yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkan pemberitaan di media sosial tersebut? A. Tidak benar karena Kak Seto di KPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. B. Benar karena Kak Seto bertugas mewakili KPAI dan Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. C. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. B. Benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kak Seto bertugas mewakili KPAI sebagai lembaga independen. E-nya Pak. Benar karena memang kedua orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak FS. Pak. Oke. Menurut saya Menurut Ibu ya. Jadi kalau ada berita itu harus kritis, berdasarkan pada fakta. Faktanya itu seperti ini loh, ini faktanya ya. Faktanya ya. KPAI meluruskan informasi yang menyebutkan Kak Seto Mulyadi atau akal disapa Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait merupakan ketua KPAI. Benar apa enggak itu? Kan gitu tadi ya. Diketahui Kak Seto dan Aris Merdeka sedang menjadi perbincangan terkait ini ya. Terkait berita itu. Nah, beredarnya media sosial tersebut ya menyebut Kak Seto dan Merdeka Sirait sebagai ketua KPAI. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Seto Mulyadi atau Kak Seto bertugas di Lembaga Perlindungan Anak LPAI. Dan Bapak Aris Merdeka Sirait sering menyebut sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA. Ya. Menegaskan LPAI dan Komnas PA merupakan lembaga sosial, bukan lembaga negara. Sementara itu KPAI merupakan lembaga negara independen. Berarti benar apa salah Bapak Ibu? Ayo. Salah Pak. Salah ya. Jadi Kak Seto itu sebagai apa dia? Sebagai ini kan Kak Seto bertugas sebagai KPAI dan sebagai Komnas Perlindungan Anak. PA ya kan? Komnas PA. Perlindungan Anak. Nah, ya kan? Komnas Perlindungan Anak. Jadi yang mana kira-kira yang benar ini? Yang C, Pak. Kita harus kritis kan ya? Yang C. Jawabannya jelas tidak. Jelas tidak benar ya. E-nya sih Bu. Pak, yang E-nya mana Pak? Yang tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Pak Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. Iya, yang C Pak, yang C Pak. Yang C lah. LPAI dan Komnas PA itu lembaga swadaya masyarakat ya. Sedangkan KPAI itu termasuk lembaga negara ya, yang independen ya, independen. Nah, ini jawabannya. Tadi dijawab benar. Ya, enggak benar ya, Bu ya. Berita enggak benar. Dibahas Kemarin masuk yang ini, Pak. Karena enggak benar jadi sampai sekarang enggak selesai-selesai ya. Kalau jawabnya yang E itu benar nggak, Pak? Yang E salah, Bu. Itu apa? Keduanya melindungi apa sih tadi itu jawabnya? Melindungi anak FS katanya Pak. Jawabannya itu loh Pak. Benar karena memang kedua orang itu yang orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak benarkah FS. pemberitaan di media sosial tersebut? Kebenaran beritanya Bu yang ditanyakan. Oh, berarti beritanya yang ada di atas itu ya Pak ya?
Iya, yang ada di atas itu loh, bahwa Kak Seto dan Kak Aris itu sebagai ketua KPAI. Benar apa enggak itu? Kan ya, benar. Berarti semalam salah berarti. Ini kan sudah dibahas, berarti salah. Soalnya semalam kau yang Semalam bahas dari jawabannya Bu Semalam Dewi katanya Pak. Pak. Semalam dari Bu Dewi Apa maksudnya kemarin semalam itu kan sama soalnya. Sama soalnya. Sama persis Ya. soalnya. Sama persis soalnya. Iya Pak. Oh, Sama Bu berarti Dewi ya. jawab Pak. Ya, dijawab Ya, Salah Iya. pengertian berarti itu. ada nama kan saya terangkan kaitannya dengan HAM ya. Jadi HAM itu ada yang lembaga swadaya, contohnya Kontras. Itu biasanya keluar itu. Nanti saya bahas nanti ya setelah ini ya. Iya ya Allah, agak setini agak galau nih. Lu apa ketik udah agak galau nih. Oke, Gimana KPK lanjutnya. boy? Berikutnya. Nora, Ibu Nora. Silakan. Ibu Nora ada? Nomor 10 ya, Bu Dewi. Ya. Ibu Susi. Ya. Perhatikan Nomor pernyataan berikut. Siswa dilarang menggunakan make-up berlebihan membayar iuran kas RT. Tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki. Pemberlakuan jam wajib belajar. Setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Penerapan norma hukum di sekolah ditunjukkan oleh nomor Norma hukum di sekolah, Bu. siswa dilarang menggunakan make-up berlebihan. Tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki ya. Iya, 1 dan 3. 1 dan 3 berarti. 1 dan 3. Iya, kalau menurut saya bayar iuran itu di sekolah apa di luar ya? Di luar. Di masyarakat. Itu di RT kan, iuran RT. Kalau ada soal seperti ini terus salah itu ya sungguh terlalu ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya bukan soal untuk guru ini sebenarnya. Ini untuk siswa kita kelas 3 itu. Ini kelas 3 ini loh Bu ya, siswa kita kelas 3 ini. Jadi membayar iuran itu di RT, jadi enggak di sekolah itu ya. Terus pemberlakuan jam wajib itu di rumah itu ya. Terus setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu, juga tidak di sekolah ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nah ternyata di soal UP ada seperti ini. Maka ada kemarin Pak, ingat saya. Maka ini termasuk soal bonus. Ya. Kalau soal seperti itu soal bonus ya. Kan sampai salah itu ya terlalu gitu ya. Oke, silakan lanjut berikutnya. Berikutnya nomor 11 Ibu Debi. Silakan Bu Debi. Seorang guru kelas 3 semester 2 pada muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilai sendiri, dan akhir melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilih pilihan sendiri. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru tersebut adalah titik-titik. PJBL, Pak. PJBL, masa Bu? Iya dah. Mana kata kuncinya yang ke PJBL? Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Oh iya, volume A rupanya Pak.
Menemukan, memilih nilai, menganalisis, Pak, memutuskan nilai sendiri. Iya. Ini ya kata kuncinya ya. Iya. Seorang guru akan melatih siswa untuk Ya. memilih Memutuskan nilai sendiri menganalisis. ya, melakukan Ya. pengelolaan nilainya sendiri. Nah, ini kaitannya Kalau dengan PJB itu Value Creativation Teknik ya, atau FCT ya, FCT. FCT, Pak. Ya. Kalau PBL itu berbasis masalah ya. Iya, Pak. Ini itu apa Bapak Ibu? Ya Pak, kalau PJB itu kan jatuhnya kohot, Pak. Belum lagi. Oke, lah keterangannya ini ada di bawah ini keterangannya. Sudah saya beri sebenarnya. Tadi itu sudah saya berikan itu supaya dibaca-baca biar nanti ketika menjawab itu pas gitu ya. Tapi kadangkala kita itu enggak sempat ya. Jadi model pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai adalah pendekatan nilai di mana peserta dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Ini biasanya FCT ini hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Biasanya PPKN dengan nilai-nilai ya itu FCT. Ya, dengan nilai-nilai itu FCT. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya? Ya Pak, udah Pak tadi cuma salah aja tadi Pak. Oh, Ngerti, cuma Pak. salah aja ya. Iya Pak. Salah sekarang enggak apa-apa kok Bu, tapi besok enggak boleh Iya, Pak. salah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjut ke HAM karena HAM ini sering sekali keluar ya. Sering sekali keluar, saya carikan dulu bahasan tentang HAM ya. Bu Susi, cuma 4 yang mau yang nengok wajahnya, Bu. Gak apa-apa, Bu Debi. Iya, Bu, ya. Mendengarkan aja, Bu. Mendengarkan, Bu. Ya, Karena nggak pede ini. Sudah ya. Bisa sambil Ya, terlihat Bapak Ibu. Ya, belum lagi Pak. Nah, ini Nah, HAM. udah Pak. Susi, saya ini off kamera sinyal, Bu. Ya, memang untuk memperkuat sinyal bisa off cam. Ya. Nanti saya PC sama Bu Debi. HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Itu namanya HAM. Jadi ini HAM ya. HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Itu namanya HAM ya. Nah, ini biasanya yang keluar itu adalah ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus HAM. Apa saja Bapak Ibu ciri khususnya? 1. Kodrati. Artinya pemberian Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kodrati itu pemberian Tuhan. Terus kalau hakiki itu apa Bapak Ibu? Hak asasi manusia adalah hak asasi semua manusia, umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hakiki artinya hak yang dimiliki umat manusia yang ada sejak lahir. Jadi hak asasi dimiliki sejak lahir gitu ya, sejak lahir. Pasal itu berlaku satu berarti
Pemberian Tuhan, Hakiki hakiki itu termasuk apa? hak Bapak Ibu? manusia yang sudah ada Sejak sejak lahir. universal itu berlaku untuk semua Berlaku untuk semua orang. Terus hak itu tidak Universal. dapat dicabut, tidak dapat Orang lain. Sekarang pelanggaran yang termasuk pelanggaran HAM itu apa saja? Satu, diskriminasi. Pelecehan atau Itu termasuk pengucilan. pelanggaran HAM. Terus Penyiksaan. ya, diskriminasi, penyiksaan itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Lah, HAM itu ada dua, ada HAM berat, ada HAM ringan. Yang termasuk HAM berat itu apa, Bapak Ibu? Yang menghilangkan nyawa seseorang. Yang sudah mengancam nyawa ini termasuk HAM berat. Mengancam nyawa, contohnya apa itu? Kejahatan genosida. Ini biasanya keluar ini ya. Kejahatan genosida itu apa, Bapak Ibu? Kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan. Ya, kejahatan kemanusiaan, tapi yang bagaimana itu genosida itu? Satu kampung, Pak. Pembunuhan. Iya ya. Menghilangkan Jadi nyawa satu seseorang. kelompok itu dihilangkan begitu ya, dimusnahkan itu genosida itu. Ini HAM berat ini termasuk ya, termasuk HAM berat ya. Kalau HAM ringan itu tidak sampai mengancam nyawa, ya, tidak menghilangkan nyawa keselamatan seseorang. jiwa, itu termasuk ke dalam ini, ke dalam HAM ringan seperti diskriminasi tadi loh ya. Diskriminasi tadi ya. Nah, ini contohnya kelalaian dalam pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan itu termasuk HAM itu ya. Tapi HAM ringan. Nah, HAM berat yang ada di Indonesia itu apa saja ini? Kurang lebih ini ya. Sering keluar ini ya. Ini termasuk HAM berat. Penyerbuan kantor. Kemudian penembakan mahasiswa Trisakti. Penculikan aktivis. Biasanya karena itu yang keluar itu aktivis Munir. Ya, terus itu guru Marsina itu keluar di ini, keluar di UP ya. Tragedi Manggi, pelanggaran HAM Timur ya, kemudian pembunuhan Munir dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam HAM berat. Kenapa kok HAM berat? Menghilangkan nyawa. Sudah mengancam nyawa, penghilangan nyawa ya. Terus produk-produk hukum yang mengatur tentang HAM. Apa saja ini? Ini yang pertama apa ini? Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bab 10A ya, bab 10A. Kemudian sidang istimewa MPR yaitu apa? Ini TAP MPR ini ya, TAP MPR. Terus tadi undang-undang bab yang ke-10A ya, berisi tentang apa 10A itu Bapak Ibu? Mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai. Terus piagam HAM. Piagam HAM ini termasuk produk loh ya ini ya, termasuk produk jadi yang dihasilkan. Itu termasuk produk. Bentuknya apa? Bisa bentuk undang-undang, bisa bentuk TAP, bisa bentuk piagam, itu termasuk produk. Ini juga keluar, nanti ada contohnya di bawah ya. Nah, terus habis itu apa lagi ini? Undang-Undang RI nomor 39. Itu termasuk produk juga. Terus apalagi Bapak Ibu? Meratifikasi instrumen HAM internasional. Ini termasuk juga dalam produk. Sekarang ke lembaganya. Kalau tadi produk, sekarang ke lembaganya. Lembaga yang pertama yaitu Komnas HAM. Tugasnya apa Komnas HAM itu? Melakukan perdamaian dua belah pihak. Komnas HAM itu melakukan perdamaian dua belah pihak, terus menyelesaikan masalah, konsultasi, negosiasi, menyampaikan rekomendasi ke DPR,
DPR, terus memberi saran kepada pihak yang bermasalah di Komnas HAM, ya, Komnas HAM. Kemudian pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu apa, Bapak Ibu? Pengadilan khusus terhadap HAM berat yang diharapkan melindungi hak asasi manusia baik seseorang maupun pengadilan HAM ini juga bisa di luar batas wilayah ya, kemarin itu ya. Ada kan di soal ya. Nah, termasuk pelanggaran HAM berat tadi, kejahatan genosida ini ya. Itu harus diadili di pengadilan HAM ya, harus diadili di pengadilan HAM. Oke, kejahatan kemanusiaan. Kemudian lembaga swadaya itu bentuknya gimana, Pak? Contoh, ini ada kontras ya, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Kemudian ada YLBHI, ada PBHI, ada LSAM, ada BKBH dan lain sebagainya. Maka yang kita lanjut ke soal, ya silakan. Ya, yang pertama, silahkan. Bentar. Pak Gus, silakan Pak Gus. B itu jawabannya. Bu. Ya. Nomor 1, pelanggaran HAM di Indonesia dapat Hari itu sungguh sangat. Nomor 1, pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggar HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat adalah A. Menembak mahasiswa Universitas Trisakti. B. Mencuri sendal di masjid. Nah, B, Pak, jawabannya. Oh, ya, sudah langsung. Tidak apa-apa, biar cepat selesai ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor 2, silakan. Nomor 2 ya? Ya, nomor 2. Nomor 2, Ibu Yasparaini, silakan. Baik, Bu. Lembaga Perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah A. Penghimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia, B. Pengadilan HAM, C. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, D. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, E. Komnas HAM. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM. Tugasnya memberikan rekomendasi. Apa? Sudah diterangkan tadi di atas tadi ya. Komnas HAM. Apa Bapak Ibu? Komnas HAM. Jadi tugasnya Komnas HAM itu selain mendamaikan dua pihak, itu juga tugasnya adalah merekomendasi. Ya, memberi rekomendasi ya kepada DPR. Ya. Oke, ini Komnas HAM. Lanjut berikutnya, yang nomor 3. Nomor 3, Ibu Eni Afida, silahkan. Yang satu, lembaga bantuan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM adalah A. Perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, B. Menyelesaikan masalah serta konsultasi maupun negosiasi, C. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, E. Menjatuhkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. E, Pak. E ya. Menjatuhkan dan menetapkan hukum ini siapa ini? Pengadilan. Pengadilan ya, pengadilan HAM tadi ya.
Oke, kalau Komnas HAM itu tugasnya ini ya, A, B, C sampai D itu ya. Itu Komnas HAM. Lanjut berikutnya yang nomor 4. Nomor 4 Ibu Kristina, silakan. Kristina. Ibu Anggun. Silakan Bu Anggun. Mana ya? Bu Debi aja, Bu Debi. Mikrofonnya, Bu. Ya, Bu. Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Penegakan HAM di Indonesia mengacu pada hukum internasional. Namun, negara Indonesia dalam menegakkan hukum mempertimbangkan mengenai kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, dan politik. Upaya kemajuan HAM di Indonesia secara berurutan dalam bidang produk, hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat adalah titik-titik. A. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998, Komnas HAM, dan Pengadilan HAM. B. Pembentukan Komnas HAM, adanya Biro Konsultasi Bantuan Hukum BKBH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam kurung ingat tadi Bu YLBHI tutup kurung. C. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia Pengadilan HAM dan Biro Konsultasi Bantuan Hukum dalam kurung BKBH tutup kurung. D. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 ditetapkan Piagam HAM Indonesia dan mengadili HAM. E. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Arti kata kuncinya jaminan hak asasi manusia kan Pak? Kata kuncinya ini Bu, kata kuncinya. Produk kan produk hukum. Produk itu yang pertama, kemudian yang kedua lembaga negara, yang ketiga swadaya. Berarti yang produk hukum ditentukan. Ini yang A ini produk hukum ini, piagam ya, berupa piagam. Yang A benar. Yang B ini salah. Komnas HAM itu termasuk apa? Lembaga negara. Iya. Jadi nomor 2. Piagam ini benar, yang C benar. Produk. Yang D benar, undang-undang. Yang E benar. Yang mana berarti kira-kira? C Pak. C Pak. C Pak. Piagam HAM, terus pengadilan HAM. Pengadilan HAM, lembaga negara. Iya, C swadaya masyarakatnya, biro konsultasi. Iya. Jatuh dengan lembaga negara. Iya. Sedangkan yang biro A itu salahnya di mana ya? Lembaga negara Indonesia pada tahun tuh Pak. Ini ya. Pengadilan HAM itu bukan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ini yang salah ya. Terus apa lagi Bapak Ibu, yang B ini salahnya di mana ini? Produknya. Ini ya, produknya ini salah ya. Itu bukan produk itu ya. Itu lembaga Bu, Pak. Lembaga ya. Lembaga, iya Pak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Pak. Itu ya Bapak Ibu ya, dilihat ya. Jadi urutannya produknya, lembaga negaranya, lembaga swadaya. Ya, berikutnya yang nomor 5, silakan. Nomor 5, silakan. Ibu Eni Afida.
Bu Eni Afida. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman adalah A. Peristiwa prasangka 15 Mei 1998, B. Peristiwa daerah operasi militer Aceh, D. Peristiwa pembunuhan Munir, D. Peristiwa demo mahasiswa Papua, peristiwa D. Tanjung Priok. kerusuhan. Kerusuhan. Kerusuhan ya. Peristiwa pelanggaran A. Peristiwa kerusuhan 13 sama 15 Mei 1998. Tentang apa itu? Kemarin keluarin soal ini nih Pak. Keluar itu ya. Perasaan mahasiswa Papua ini anarki yang di Malang, Pak. Kerusuhan pada waktu apa sih ini? Trisakti. Selain itu Waktu anu. Pak, bikin apa Pak Ilmi? Ya. Pak Ilmi, bikin apanya Pak? Di sini kan di peristiwa tuh kan belum tentu tempatnya Pak. Kejadiannya di daerah mana Pak? Peristiwa 13-15 ini kan mau krisis itu Bu ini. Iya, makanya pagarnya biar ingat Pak. Ya. Biar ingat. Akan ada keterangannya pas itu Pak. Iya. Jadi krisis di Jakarta itu loh Bu, mau lengser Lengsernya presiden. Pak Harto itu. Presiden Soeharto lengser itu. Intinya kan rasisme, prasangka dan kambing hitaman kan itu ya. Dari orang Kalau yang lainnya enggak ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 6. Ini adalah sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nomor 6. Yang tidak ya, yang tidak yang mana? Yang tidak tergolong pelanggaran hukum berat. Kasus berat orang lain, penghinaan, kasus pembunuhan, pembunuhan, 1, 2 dan 6. 1, 2, 6 dan 6 ya, 1, 2 dan 1, 2 dan 6 ya, betul ya. Yang lainnya itu HAM berat ya. Tidak ya. Kata kuncinya tadi kan mengancam nyawa kan? Iya Pak. Nah Yang ini ketujuh, Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan tingkat tinggi yang berwenang memeriksa ada hukum terhadap pelanggaran HAM baik berat maupun pelanggaran ringan. Pengadilan hukum berwenang memeriksa pemutusan perkara HAM yang berwenang. Dibocah. Pengadilan hukum terhadap perkara HAM berat memutuskan pada perkara negara yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia. Pengadilan hukum, pengadilan khusus pada setiap perkara HAM baik untuk perkara berat. B Pak. Di luar wilayah Indonesia itu. Pengadilan HAM itu pengadilan khusus ya, memeriksa HAM ya. Perempuan. Di situ ada kata-kata anak dan perempuan, Pak. Nah, anak dan perempuan. Apa hanya khusus anak dan perempuan saja? Iya Pak. Pak, yang C. Yang C kan ada kata-kata anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan ya. Ada kata-kata itu, pengadilan khusus yang hanya menangani anak dan perempuan saja. Terhadap pelanggaran HAM. Nah, yang ini ya. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat bahkan menurut Indonesia yang berada di luar batas wilayah Indonesia, ya Pak. Jadi jawabannya adalah E. Jadi kata kuncinya itu pengadilan HAM itu apa? Menangani HAM berat.
Ya, Ya, baik itu yang ada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Itu saja Bapak Ibu. Untuk malam hari ini saya serahkan ke Bu Susi. Susi nanti bagikan Bu ya. Ya, ini mohon maaf tadi saya juga sinyalnya nggak bagus keluar masuk. Iya terus. tadi hilang nampaknya Bu. Hilang. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasan soal pada malam hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan di besok malam ya. Ya Bu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, sinyalnya juga bagus. Jadi teman-teman semua itu bisa hadir di pembahasan soal. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Nah, besok akan memulai kembali aktivitas kita ya di hari Senin. Ya, makasih Bu Susi. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.